Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Aqsa, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mengisahkan kisah manusia yang megah di langit dan tidak megah di bumi. Tolong siapkan tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit supa, tubuhnya belang-belang. Meski cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais selalu merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais tercengung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Lalu dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkinkah pergi haji naik lembu? Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi dia bolak-balik mengendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila. Uwais gila, kata orang-orang Yaman. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh dan gila. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang, apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, langkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu sedang berdoa. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu, nak? Tanya ibu heran. Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga Allah. Subhanallah. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit supaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian,
Apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuk? Itulah tanda-tanda untuk Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib karimallahu wajhah, dua sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong kepada dia, berdoa untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membencimu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, cerita kehidupan Uwais Al-Qarni. Pemuda bernama Uwais Al-Qarni, dia tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir. Hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang sudah tua lagi lumpuh. Terlebih lagi mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai keluarga sanak yang sama sekali tidak ada. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan mengembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya bersama ibu. Bila ada kelebihan, terkadang ia menggunakannya untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu karena iman. Tapi bukankah dia mempunyai seorang ibu yang sudah renta dan buta, lagi pula lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan seperti itu? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kerinduan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, beri salam ibu kepada Nabi, dan segeralah kamu kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sambil mencium ibunya,